Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak ada suaranya nih. Bu, mudah-mudahan yang jawab salam uang belanjanya nambah. Ngomong uang belanja aminnya kenceng banget. Yang bapak-bapak mudah-mudahan yang jawab salam THR-nya nambah. Amin Pak. Yang kedua rezekinya melimpah. Bisa berangkat ke Mekah. Amin. Tawaf di Ka'bah. Amin. Ziarah ke Madinah. Amin. Pulang sampai ke Indonesia bisa bangun rumah. Amin. Amin Pak. Yang masih ngontrak mestinya harinya kenceng. Sekalian dah sama beli mobil yang mewah. Amin. Pulang kampung bisa beli sawah. Amin. Dapat mantu anak Pak Lurah. Enak bener ya. Di rumah tangga tuh paling enak. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Pak. Punya anak soleh soleha, mati husnul. Nah ini salam yang kedua mesti kenceng nih. Kalau nggak nyautin nggak tanggung jawab deh. Apalagi nyautin sambil ngantuk senderan dah tuh. Yang senderan pahalanya dibagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar al-azizil ghaffar khalikil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya Hanan, ya Manan, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanah bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh Masjid Miftahul Jannah Haji Iid Syahid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Biar manfaat nih masjid ya diurus, jadi jamaahnya pun makmur, amin. Dan wabil khusus tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RW, alhamdulillah sampai 23 nih. Kalau Pak RW nyontoin sampai 23, warganya 11 ya, ada menit nggak? Dimangin lawai, betul? Nah, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan ibadah Allah beri kita cahaya, karena dengan ibadah Allah berikan kita cahaya di dalam hati, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kalau orang ibadahnya betul, apa yang masuk ke mulut kagak asal lebok aja dah tuh, dipikir-pikir halal apa haram ya. Enak kalau haram kagak mau deh. Wa qul ja'al haqqu wa ja'aqal batil innal batila kana jahuqa. Hadirin rahimakumullah. Ada salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah, tetapi bukan dikabulkan oleh Allah, tetapi malah jawabannya kebalik hari ini. Ada orang berdoa, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, malah parah Pak. Bener nih, ada lagi yang berdoa, biarin aja Mak, ini anak kecil calon mau jadi ceramah nih. Tuh kan, Pak lihat Pak, nongkrongin bapaknya ceramah tuh. Mudah-mudahan gantinya Mama Dede ya, amin. Ini anak kecil ngikutin, sono mana neneknya, sono mana nenek, sono. Hadirin rahimakumullah,
Ada lagi yang berdoa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba malah bangkrut hadirin. Pengen tahu jawabannya? Jangan tuh Pak ya. Di sini akan coba kita buka tabir apa penyebabnya doa kita kebalik hadirin. Sementara kita tahu doa adalah tulang sumsumnya ibadah hadirin. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan." Tetapi doa ini menjadi kebalik hadirin. Tatkala dia berdoa, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, malah parah hadirin. Ternyata kesalahannya, tatkala dia datang penyakit, dia langsung ke rumah sakit, dia nggak ingat Allah. Yang parahnya itu, pertama kali dia kena penyakit, dia langsung jual motor buat sedekah ke rumah sakit. Tuh jawabannya. Kenapa nggak di awal sebelum ke rumah sakit nih? Ya Allah, hamba sakit ya Allah. Bangsa selembar aja tuh cabut 100 ribuan tuh, kasih sama orang yang susah. Anak yatim atau janda tua atau orang jompo deh, Pak tolong doain saya ya, saya mau ke rumah sakit nih, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Kenapa hadirin sakit mesti dibalikin sedekah? Karena Rasulullah katakan daun mardokum bisodakoh, obati penyakit dengan sedekah. Tuh jawabannya. Kalau dia langsung ke rumah sakit bawa jual motor, ternyata dia telah bersedekah yang terbaik, tapi bukan kepada Allah tapi kepada rumah sakit. Itu jawabannya hadirin. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sekali-kali kalian mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Oh, ternyata jawabannya begini hadirin. Tatkala kita sakit, kita berani bersedekah ke rumah sakit dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang terbaik, bahkan jual motor satu belum baik, dua belum baik, sampai ngutang sama Pak RW belum baik. Ternyata dia datang ke Allah bawa uang goceng aja pasang gede banget, dipilih-pilih mana ribuannya nih, perasaan sebelah kiri kagak ada, pas diambil gocengan kagak jadi. Tuh pelitnya manusia kadang tuh. Sehingga jawabannya menjadi kebalik. Padahal Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku maka aku akan kabulkan. Tatkala dia minta kepada Allah angkat tangan, tapi dia kepada Allah genggam tangan, kira-kira jadi kagak tuh? Kagak jadi. Dia minta kepada Allah angkat tangan nih, buka tangan. Dia sama Allah pelit bener, kepol tangan tuh. Nah ini yang membuat gak seragam. Hadirin rahimakumullah. Kira-kira mulai paham belum? Paham ya? Paham. Lantas kalau ada orang berdoa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba, malah bang. Ternyata ini kebiasaan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Sebelum kita buka usaha, syukuran dulu. Ternyata syukuran ini berbentuk sebagai sedekah hadirin. Rasulullah katakan as-shadaqatu tajribu rizki, sedekah dapat mengundang datangnya rizki. Makanya orang kalau dia pengen buka usaha di syukuran, tandanya sedekah di awal hadirin. Kalau orang sedekah di awal, mudah-mudahan tokonya lambat laun Allah akan berikan keberkahan hadirin. Orang yang buka toko, tokonya gede, main buka aja, kagak permisi sama Allah dengan sedekah. Tuh toko lagi rame-ramenya, dilala habis hadirin sama apa coba, sama kebakaran tuh. Ada kayak gitu Pak? Banyak. Buka toko rame, dia nggak ada sedekahnya kepada Allah, lagi rame-ramenya tiba-tiba kebakaran, jadi orang gila karena mentalnya kagak siap. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebelum kita melangkah hajat dan tujuan kita, masalah apapun yang ada dalam diri kita, awali dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dengan sedekah hadirin. Nih saya kasih tahu, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Di hari-hari biasa Rasulullah meningkatkan kedermawanannya tatkala di bulan Ramadan. Tuh jawabannya. Kalau kita hari biasa masih 2000 aja, ya kita berdoa kepada Allah, masih iya sih yang sunnah dihitung wajib, yang wajib Allah kalikan 70 kali wajib, masa masih 2000 aja, kelewatan bener. Tuh jawabannya hadirin. Kita nggak bakal sadar hadirin, tahun depan nih kita mungkin masih ada atau tidak hadirin. Oleh karena itu jangan pelit-pelit bener dah sama Allah. Kita mau tanya sama jamaah nih, jamaah parkir motor berapa sekarang? Berapa? 2000. Sadar atau tidak sadar selama ini kita telah menyamakan Allah dengan tukang parkir.
Setiap hari kita bawa tarawih 2.000 mulu, tukang parkir 4 kali berhenti, 4 kali 2.000, 8.000. Tuh yang membuat kita doanya terhalang. Hadirin rahimakumullah, Allah disamain sama tukang parkir. Ustaz, sedekah yang penting sedikit, yang penting ikhlas. Ikhlas kalau mampunya sedikit, tapi kalau di rumah punya uang banyak, itu bukan ikhlas, namanya pelit. Hadirin, nih ada contoh sedekah yang benar. Kita sekarang nih bawa uang 2.000, 5.000, 10.000, ngambil yang 2.000. Itu bener atau salah? Apa pelit tuh? Hah? Pelit bener pelit tuh. Dan sedekah kita menjadi salah. Hadirin, kenapa menjadi salah? Karena kita bawa uang tuh, ada adiknya 2.000, ada abangnya goceng, ada kakaknya 10.000, yang diambil yang 2.000. Saya katakan sedekah ini salah. Hadirin, Al-Baqarah 267, apa yang Allah bilang di situ? Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, karena Allah telah memberikan dari hasil bumi yang baik-baik. Janganlah kau memilih yang buruk-buruk lalu kau berikan kepadaku. Di antara 3 lembar yang paling buruk mana Pak? Yang 2.000 kan? Tuh tega-teganya Allah dikasih yang buruk. Sementara jasa tukang parkir cuma jaga motor doang. Hadirin, sementara Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan semua nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Tega-teganya Allah disamain sama tukang parkir. Tuh setiap terawih goceng, dinaruh motor 4 kali 4 kali 2, 8.000. Nah ini hadirin rahimah, tengok kanan tengok kiri, air putih di bawah ya. Mau diambil, ambil dulu kali ini. Aduh, tenggorokan kering ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga ada perumpamaan, bejo nggak harus pinter, orang beruntung nggak harus pinter Bu. Kenapa? Contoh, Pak kenal sama Lin Fliong nggak Pak? Lin Fliong dulu kenal nggak? Lin Fliong orang yang paling kaya se Asia Tenggara Pak. Dulu pertama kali tinggal di Cina, orang miskin. Kenapa dia hijrah ke Indonesia? Pengen merubah nasib. Sampai ke Indonesia pertama kali tukang tahu keliling Bu. Bayangin, tukang tahu keliling. Faktornya karena beruntung, dari tukang tahu menjadi orang yang paling kaya se Asia Tenggara. Bahkan kekayaannya mengalahkan Haji Muhammad Soeharto. Tuh faktornya beruntung. Hebatnya orang beruntung. Tapi ada lagi zaman sekarang yang beruntung Pak, gara-gara ditipu jadi beruntung. Hadirin, gara-gara dikasih alamat palsu jadi beruntung. Hadirin, cuman ngomong kemana tuh, itu faktornya beruntung. Gara-gara ditipu jadi orang terkenal, bahkan sebulan 1,2 miliar. Nah ada lagi yang cuma 2 kata jadi terkenal Pak, Jaya tuh, Pintu Norman. Gara-gara 2 kata jadi beruntung. Kita pikir orang beruntung adalah segala-galanya. Oh ternyata tidak Pak. Ternyata di atas beruntung masih ada Pak. Apa Pak? Di atas orang beruntung Pak? Apa? Bejo sama beruntung sama aja. Kalau ada yang bisa jawab kasih cepat nih. Lumayan kan? Bukan kan? Beneran gak bohong nih. Apa Pak? Di atas beruntung Pak? Wah cakep, pintar, ambil betul Pak. Beneran 10.000. Di atas orang beruntung adalah orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma beruntung doang, maaf, korun beruntung, yang nggak sholat beruntung, yang kagak puasa beruntung, bahkan yang lawan sama orang tua pun beruntung, bahkan yang nggak mau sholat sama sekali pun beruntung. Tetapi orang beruntung belum tentu orang yang dikasih keberkahan oleh Allah. Karena orang berkah adalah dia, keyakinan dia kepada Allah, sementara orang beruntung keyakinan dia atas usaha dia. Ini bedanya. Berkah, Imam Nawawi katakan berkah, barakah bertambah yang sifatnya abadi, dunia maupun akhirat. Kalau orang beruntung dia bisa senang di dunia tapi belum tentu senang di akhirat. Betul? Nah kenapa pada diem aja sini? Aduh, udah keringetan begini, nggak air putih, nggak air hitam, nggak yang dingin, nggak yang panas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Biarin, candaan doang, saya mah kagak serius. Ini hebatnya orang berkah. Hadirin, sehingga Allah berikan rangsangan kepada kita dalam segi sedekah agar kita nggak pelit-pelit amat kepada Allah. Yang pertama rangsangannya adalah Allah bilang dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas minimal 10 kebaikan.
masih 2000 juga. Allah kasih rangsangan lagi dalam Quran surat Al-Imran ayat 26. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir menumbuhkan 100 biji. Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Masih 2000 juga. Kelewatan benar. Allah masih sayang sama kita. Yang tadi rangsangannya dunia, sekarang Allah kasih rangsangan akhirat. Surat Anfal ayat 4. Ulaika humul muflihuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang menginfakkan hartanya dengan yang baik, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan berikan wariskun karim, yaitu nikmat surga. Masih 2000. Benar-benar kelewatan kan? Sehingga saya ada pertanyaan nih Pak. Goceng lagi ngabisin nih. Pertanyaan goceng lagi nih. Orang sedekah bawa uang 2000, goceng 10.000. Dia pelit, medit, tapi kurang yakin. Pelit, kurang yakin. Pelit, medit, kurang yakin. Pelit, jawaban pelit salah. Medit, Yang benar nih. medit. Salah semua nih, benar salah. Nih, yang benar jawabannya. Dia bawa uang 2000, 5000, 10.000. Yang dimasukin 2000. Ternyata jawabannya bukan pelit, bukan medit hadirin. Alias bukan gak punya duit. Jawabannya adalah kurang yakin dia kepada Allah. Ini saya kasih gambaran. Seandainya kata nih tersiar kabar nih. Anggap deh Pak Haji Iit. Pak Haji Iit tersiar kabar bisa melipat gandain uang. Tersiar kabar nih. Kira-kira ente yang bokeh bela-belain jual tanah kuburan, bela-belain jual motor biar datang kepada Haji Iit dengan uang yang gede. Bawa uang 5 juta, kalau dilipat gandain jadi berapa Pak? 10 juta ya? Kagak punya uang dibela-belain tuh datang kepada Pak Haji Iit biar uangnya banyak. Ternyata jawabannya orang sedekah 2000, ternyata bukan pelit, bukan gak punya duit, tapi kurang yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya hadirin rahimakumullah. Kalau dia bilang tadi yang satu dibalas 10, yang satu dibalas 700 kali lipat, yang satu dibalas surga, masih 2000. Jawabannya bukan gak punya duit, tapi jawabannya kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tekankan dalam Al-Quran, Innallaha la yuliful mi'ad. Aku gak pernah bohong, gak pernah ingkar atas janjiku. Tapi kita masih aja 2000 tuh jawabannya. Kira-kira sekarang kalau saya jawab, orang sedekah 2000 gak punya duit, pelit, tapi kurang yakin. Kurang yakin. Nah, mau goceng? Telat jawabnya. Udah gue benerin. Nih, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita. Sehingga apa? Umur Nabi Muhammad dikit tapi lipat gandaan amalnya banyak hadirin. Oleh karena itu, kalau kita mau berpikir, coba pegang di jantung sebelah kiri nih. Jedak, jeduk, jedak, jeduk, nggak pernah berhenti. Pernah nggak detak jantung berhenti barang 5 detik aja? Pernah kagak? Kagak pernah. Tapi tega-teganya selama ini kita sadar atau tidak sadar telah menyamakan Allah dengan tukang parkir yang masih bawa 2000. Kelewatan bener. Nih yang membuat doa kita nggak jadi pertolongan hadirin. 2000 pahala dapat, cuma pertolongan belum. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, Intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Kalau Allah tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian hadirin rahimakumullah. Nah, tolong agama Allah dengan 2000. Ya ilah Pak. Tahun yang lalu Pak Abu Naim Afifi bilang istri saya sedekah goceng berbentuk teh manis selama 30 hari. Tahun depannya istrinya berangkat umroh. Ya bener goceng istiqomah. Lah ini istiqomah 2000 ya pahala doang dapatnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau dan mengajak kepada jamaah, belum tentu Ramadan depan kita masih hidup, belum tentu Ramadan depan kita masih ada hadirin. Jangan sampai kita menyesal dengan harta kita. Mulai besok kita niatin hadirin minimal bawa uang goceng. Karena apa? Goceng itu barang yang berharga, kita kasih kepada Allah yang barang berharga hadirin. Sehingga saya ada sedikit motivasinya hadirin. Tadi
Kalau yang ngasih 2.000, saya mau nanya tuh, kalau tadi yang masukin promo 2.000, biasanya ada abangnya ya, abangnya goceng tuh ya, ada abangnya tuh 10.000. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jadikanlah malam ini malam yang pembelajaran untuk kita bersedekah. Awali hari ini dengan 5.000 hadirin, istiqomah. Insya Allah hajat kita nanti Allah berikan hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, ditolong nih, puterin. Ini namanya sedekah kedua, puterin, bangun. Udah bangun, puterin. Yang punya uang yang tadi ngasih 2.000, ada temennya goceng, belajar masukin. Ini saya contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan goceng berangkat umroh. Yang nggak ngasih nggak apa-apa, biarin. Boleh besok ngasih. Ini uang bukan buat saya hadirin, uang buat masjid. Kita belajar sedekah yang terbaik. Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada yang ngasih 20 tuh. Depan putri jangan dilewatin. Yang nggak bawa duit, handphone, taruh handphonenya. Pak, Bu, kalau buat Allah jangan sayang-sayang. Allah berikan kita nikmat banyak sampai Allah bilang wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmatku, maka tidak akan mampu hadirin. Pak RW mau ngasih tuh kayaknya tuh, pegang-pegang kantong. Lupa. Oh iya, udah lewatin. Udah. Deh, kasih yang gedean. Jangan kelewatan, deh biarin. Bu, kita belajar. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi belajar sedekah 5.000, Bu? Saya pakai istilah nih. Kalau kita ngangkat beban 3 kilo awal-awal berat, tapi kalau udah seminggu tuh 3 kilo lama-lama jadi enteng. Sama tatkala kita sedekah 2.000 enteng, ya karena biasa 2.000 naik ke goceng berat. Tapi nanti kalau sudah biasa istiqomah selama seminggu, insya Allah barang 5.000 menjadi mudah hadirin rahimakumullah. Tuh ke ibu-ibu tuh, ibu-ibu sudah manggil, ibu-ibu udah dimanggil-manggil tuh. Ke ibu-ibu juga pengen masuk surga. Emang laki doang yang masuk surga? Masuk surga pakai 2.000-an malu ah. Oh ibu-ibu dipanggil-panggil loh. Bu, ini uang bukan buat saya. Barangkali nih pengurus beli keran buat wudhu. Nah wudhunya ibu jadi wudhu jamaah tuh. Tuh, ibu-ibu mah nggak mau kalah tuh, ada yang 20-an tuh, lihat tuh. Ada 50-an tuh. Subhanallah. Aminin. Mudah-mudahan yang sekarang ngasih goceng Allah berangkatin ke umroh. Allah berikan rezeki yang limpah. Amin doang kagak ngasih. Ngasih dong. Amin doang gimana sih? Amin. Kasih tuh kan. Ada yang ngasih cepet tuh. Alhamdulillah ya Allah. Bu jangan minta kembalian, Bu. Taruh aja udah bila kembalian lagi. Nih, Pak Kiai tokoh masyarakat sini bilang istri saya sedekah 5.000 berbentuk teh manis, tahun depannya berangkat umroh. Ya jelas lah, 5.000-nya istiqomah, dan kita 5.000-nya cuma 3 hari doang. Nah, belum jadi kalau begitu mah. Bu, udah gue kasih gocek jangan minta kembali, Bu. Si ibu mah. Mudah-mudahan mulai besok kita niatin ya dalam hati kita, jangan samain Allah dengan tukang parkir bersedia. Bu, jawab Bu, Pak jawab. Mulai besok bersedia bawa uang 5.000 buat isi tromol. Jawabannya lah kompak. Kalau kompak kayak gini nih, terus sampai ke belakang, terus tanggung. Yang di belakang juga pengen masuk surga. Nih jawaban kompak nih. Mau surga mau neraka? Bersedia besok bawa uang 5.000? Baik, saya sudahi saja tosya ini. Ciri-ciri orang munafik apabila dia berjanji dusta hadirin rahimakumullah. Yang udah kena goceng mau nggak mau besok goceng dah tuh. Malaikat udah nyatet tuh malaikat tuh bereput tuh. Baik-baik Bu, besok kagak bawa goceng, udah kena goceng kagak goceng, termasuk ciri-ciri orang munafik. Baik itu saja. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah karena kebodohan saya. Jawab apa ini? Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4. Bu, dapat 40.000. Siapa yang mau jangkepin 100.000? Kalau yang ngacung jangkepin 100.000, aneh pimpin doa biar rezekinya melimpah. Siapa yang ngacung? Dapat 40.000 nih, gak jadi cepet nih ngacung. Siapa? Ngacung buruan. Ini pahal di lelang nih. Siapa yang mau ngacung 60.000? Aku pimpin doa. Ayo, siapa yang ngacung Bu? 60.000. Kalau kagak boleh. Oh iya, alhamdulillah. Ibu saya mau ngasih 60.000.
Doain mudah-mudahan Allah berangkatin dia umroh. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah. Alhamdulillah. Ini 60.000 karena anaknya yang lama kali ya. Iya, udah nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan mak, Anton doain mak, mudah-mudahan mak berangkat umroh. Dah, saya belakangan nggak apa-apa deh, yang penting orang tua duluan ya. Baik itu aja, hadirin rahimakumullah. Kita belajar besok goceng. Pokoknya rebutan goceng, jangan sampai jadi orang munafik besok bawa 2.000. Deh, gitu aja. Terakhir penutupan, ciri-ciri orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan atas mereka bertambah imannya, maksudnya bertambah kelakuannya dari 2.000 jadi 2.000. Gitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok bapak dan ibu goceng. Salam.